Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Vanderman Audio. Kali ini kita akan membahas box B22 single. Box B22 single kira-kira seperti ini. Oh ya, ini lupa tidak saya kasih spikon ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Tutupnya dari atas ya. Memasang speakernya juga dari atas, tidak dari belakang sini ya, seperti B22 yang asli. Untuk cara kerjanya saya pikir ini sama dengan B22 yang double. Dia band pass, kemudian ada hornnya juga ya di sebelah sini. Nah, ini ada hornnya untuk frekuensi tingginya. Nah, untuk frekuensi rendahnya dia di sini ya, di bass refleksnya sini. Oke, kemudian untuk responnya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk sekilas bass rendahnya bisa sampai mungkin 35 Hz ya di sini, atau kalau nggak gitu 37 Hz ya. Nah, pokoknya di sekitar sini. Kemudian di sini juga ada peaknya sekitar 82 ya kayaknya mungkin. Nah, 82. Kemudian dia di sini turun ya, turun baru kemudian ada cancelling besar ya di sini. Nah, ini jurang besar. Nah, ini cancellingnya ada di sini ya teman-teman, bukan di sini. Ini memang karena karakteristiknya begini. Untuk cancel maaf gangguan ya teman-teman. Untuk cancelnya ada di sini sebenarnya, ini bukan, karena ini memang karakter hornnya ya teman-teman. Nah, apabila dibandingkan dengan B22 yang asli, yang double, nah seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini ya kira-kira teman-teman. Kemudian untuk responnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini saya percobaan pakai JIC LS 18125 ya, baik yang single maupun double. Nah, bisa kita lihat di grafik ini ya, yang merah ini B2 DNB Custom 118. Ini karena kita pakai skema bintang audio ya teman-teman. Untuk yang biru ini B22 skema Pak Mark O, itu 2x18 ya, atau double 18 in. Nah, bisa kita lihat di sini untuk bass rendahnya ini lebih galak yang double ya teman-teman, B22 yang double. Kemudian untuk lumitnya juga masih bagus yang double. Nah, kita lihat untuk yang versi double ini lebih banyak frekuensi yang terisi gitu ya istilahnya, daripada yang single. Untuk yang single ini sekilas hanya menonjol pada salah satu frekuensi saja ya teman-teman, yaitu sekitar 80 atau 82 Hz ya. Nah, kemudian untuk bass rendahnya sendiri, kalau menurut saya yang B22 double ini
cuma di 40 Hz ya teman-teman. Nah di 40 Hz, tapi kalau yang single ini menurut saya ada di kalau nggak 35 ya 37 ya di sini, karena kita lihat slope-nya ini kayak masih landai punya yang single, tapi karena SPL-nya agak turun jadi dia agak tertutup gitu ya. Nah untuk yang double ini lebih galak, SPL-nya tinggi, jadi bass rendahnya akan lebih terasa gitu. Untuk perbedaan frekuensi bass rendah ini kemungkinan karena untuk yang double ini frekuensi tuning dari portnya itu sekitar 40-an ya 40-an. Kalau yang single itu kalau nggak salah sekitar 37 Hz kalau nggak salah. Nah kemungkinan dari perbedaan tuning port itu maka dapat diketahui kalau yang B22 custom single ini dia bisa lebih rendah ya teman-teman, karena tuning portnya juga lebih rendah, jadi dia bisa respon bass rendah ya walaupun SPL-nya kecil. Kemudian untuk skema kita pakai dari skema ini ya, skema B2 DNB Custom 118. Ini skema dari Bintang Audio. Untuk lebih jelasnya link videonya akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Nah maka dari itu saya hanya akan menambahkan beberapa detailnya ya teman-teman, terutama untuk papan yang miring-miring ini. Nah mungkin kita bisa mulai dari papan yang ini ya, bagian yang ini kira-kira panjang totalnya 16,1 cm. Kemudian untuk pemotongan miringnya ini diambil 8,3 cm ya. Nah kemudian untuk yang miring bawahnya ini 21,4 cm. Kemudian untuk pemotongannya yang sebelah sini 3,4, yang sebelah bawah ini 0,9 ya. Nah sekitar segitu. Nah kemudian untuk yang bawah sendiri di depan speaker ya ini teman-teman 40,1 cm. Kemudian untuk pemangkasannya ini 0,9 cm. Nah kemudian berlanjut ke sisi depan dulu saja ya teman-teman. Nah ini ada yang miring pertama ini panjang totalnya 7 cm, kemudian dipotong 1,3 cm. Nah kemudian untuk yang sebelah bagian ini panjang totalnya 41,2, kemudian yang sebelah sini 1,3 cm, untuk yang bawah sini 0,5 cm. Oke, kemudian kita berlanjut ke papan speaker ya. Nah untuk papan speaker ini karena di kedua sisinya ini dipangkas, maka untuk panjang totalnya ini kira-kira ini ya teman-teman 50,7 cm. 50,7 cm. Kemudian untuk yang sebelah sini dipangkas bagian dalamnya ya, itu 0,5 cm. Kemudian yang sini dipangkas di bagian luarnya ini 0,4 cm. Nah mungkin kira-kira segitu ya teman-teman. Kemudian untuk bracing yang di ruangan speaker ya, di ruang speaker ini panjang totalnya 28,2 cm. Nah kemudian untuk pemotongannya di 0,9 cm. Dan juga untuk ini ya, jarak ini juga tidak kalah penting. Nah ini saya coba menggunakan model ACR 1
188/127 ya. Ini untuk jarak amannya agar muat ya speakernya, agar bisa dipasang itu 14 cm dari sebelah kanan dan juga 14 cm dari sebelah kiri ya. Jadi 14 cm kanan kiri gitu, agar speakernya bisa dipasang tidak menyentuh dari bracing ini ya. Nah, agar memberi ruang untuk speakernya. Mungkin untuk speaker lain bisa jadi ukuran ini bisa berbeda ya teman-teman, karena di sini saya pakai model ACR 188/127. Nah, ini jaraknya kira-kira 14 cm. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.